Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Sisi Dokumenter. Pernahkah teman-teman merasa harus patuh kepada seseorang hanya karena status sosialnya, bukan karena kebaikan maupun kompetensinya? Lalu pernahkah teman-teman bersikap hormat kepada orang lain yang lebih tua, padahal itu bukan karena kebaikan maupun kompetensinya? Jika teman-teman pernah merasakan seperti itu, maka teman-teman masuk ke dalam feodalisme. Nah, apakah feodalisme itu? Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan apa itu feodalisme. Namun di sini kita akan membahas lebih jauh apa itu feodalisme. Di tengah gemuruh demokrasi yang kita banggakan, seringkali kita menyaksikan pemandangan yang terasa paradoks. Sebuah video viral menunjukkan sebuah mobil mewah dengan pengawalan arogan membelah kemacetan seakan memiliki hak istimewa yang tak dimiliki pengguna jalan lain. Sementara itu, dalam arena politik, kita melihat fenomena dinasti politik yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, seolah-olah kekuasaan adalah warisan yang turun-temurun. Bahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, figur-figur publik dielulukan dengan pujian-pujian yang berlebihan, menciptakan kebingungan bagi sebagian orang. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya dinamika politik modern ataukah kita sedang menyaksikan gema dari sebuah sistem kuno yang tidak pernah benar-benar mati? Pertanyaan ini menuntun kita pada sebuah topik yang sering dianggap usang, namun jejaknya masih begitu terasa kuat, yaitu feodalisme. Analisis ini tidak akan sekadar membahas sejarah, melainkan kita akan membahas mengapa feodalisme, sebuah sistem yang lahir di Eropa abad pertengahan, yang memiliki akar begitu mendalam di Indonesia dan terus mempengaruhi kehidupan kita hingga saat ini. Untuk memahami hal ini, kita harus terlebih dahulu menjelajahi asal-usulnya. Terlebih dahulu, kita akan membedah struktur feodalisme klasik. Feodalisme atau sistem feodal bukanlah sekedar konsep usang, melainkan sebuah kerangka hukum, ekonomi, militer, dan politik yang sangat terstruktur. Sistem ini berkembang pesat di Eropa abad pertengahan, kira-kira abad ke-9 hingga abad ke-15. Kelahiran feodalisme didorong oleh kekacauan dan ketidaknyamanan yang melanda Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Otoritas pusat melemah drastis, menyebabkan masyarakat mencari perlindungan dari para pemimpin lokal yang lebih kuat, yaitu para bangsawan atau tuan tanah. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi fondasi sistem feodal, perlindungan sebagai ganti dari loyalitas dan layanan. Pada intinya, feodalisme merupakan sistem yang berpusat kepada kepemilikan tanah sebagai sumber kekuasaan utama. Seluruh tanah secara nominal dimiliki oleh seorang raja yang kemudian membagikannya kepada seorang bangsawan atau biasa disebut baron sebagai imbalan atas kesetiaan dan dukungan militer. Para bangsawan ini pada gilirannya akan membagikan sebagian tanah mereka kepada ksatria yang lebih rendah atau biasa disebut dengan vasal yang juga bersumpah setia dan memberikan layanan militer. Di lapisan paling bawah piramida ini terdapat para petani atau biasa disebut dengan serf yang terikat pada tanah dan kewajiban bekerja di ladang tuan mereka. Mereka akan membayar upeti dan menyediakan tenaga kerja sebagai imbalan atas perlindungannya. Kekuasaan terpusat pada segelintir penguasa dan bangsawan, sementara rakyat jelata memiliki sedikit hak dan terjebak dalam siklus kemiskinan serta ketergantungan. Namun, menariknya feodalisme tidak hanya ditemukan di Eropa, namun sistem serupa juga berkembang di berbagai belahan dunia, salah satunya di Jepang. Di bawah Keshogunan Tokugawa, pada tahun 1603 hingga 1868, Jepang menerapkan sistem politik feodal yang dikenal sebagai Bukohan Taisei. Struktur kekuasaannya mencerminkan hierarki yang ketat dan berbasis lahan. Di puncak hierarki terdapat kaisar yang berkedudukan sebagai kepala simbolis, diikuti oleh shogun atau pemimpin militer yang memiliki kekuasaan de facto. Di bawah shogun ada para daimyo atau tuan tanah yang menguasai domain atau lahan mereka sendiri. Daimyo ini pada akhirnya memerintah dengan bantuan para ksatria samurai dan mengelola para petani di wilayah mereka. Meskipun feodalisme di Jepang dan Eropa memiliki kemiripan, terutama dalam hierarki kekuasaan yang berbasis lahan dan hubungan kesetiaan, namun jalur evolusi mereka sangat berbeda. Feodalisme di Eropa berangsur-angsur runtuh seiring dengan munculnya negara-negara dan bangsa yang kuat dan transisi menuju kapitalisme yang menggeser kekuasaan dari pemilik tanah ke penguasa pusat dan borjuis. Sebaliknya, di Jepang feodalisme tidak runtuh dengan sendirinya, melainkan secara disengaja digulingkan oleh reformasi internal. Restorasi Meiji pada tahun 1868 yang dipimpin oleh para daimyo yang kuat berhasil menggulingkan Keshogunan Tokugawa dan secara radikal memodernisasi negara. Proses ini memungkinkan Jepang untuk secara sadar membangun birokrasi legal rasional dan parlemen yang kuat yang mentransformasi etos kerja dan disiplin masyarakat menjadi fondasi kemajuan ekonomi dan industri modern. Perbedaan fundamental ini sangat krusial. Transisi Jepang yang mandiri dan terencana memungkinkan mereka untuk memutus rantai feodalisme secara efektif. Sementara itu, di Indonesia, proses transisi serupa terputus dan dimanipulasi oleh kekuatan eksternal yang ironisnya melestarikan dan menguatkan elemen-elemen feodal. Perbandingan ini menjadi jembatan naratif yang kuat untuk memahami mengapa Indonesia memiliki warisan feodal yang jauh lebih berakar dibandingkan dengan Jepang. Kita akan mengulik lintas sejarah feodalisme di Indonesia.
pada masa prakolonial di Nusantara, yaitu pada saat jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara telah memiliki sistem sosial dan politik yang menunjukkan banyak kemiripan dengan feodalisme. Meskipun tidak identik, penguasa memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat jelata. Mereka dianggap tidak memiliki hak dan hanya menjalankan kewajiban. Kekuasaan ini sangat bergantung pada kepemilikan tanah dan stratifikasi sosial yang kaku. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit misalnya menunjukkan hierarki yang sangat jelas. Raja memegang otoritas politik tertinggi dan diduduki oleh birokrasi yang diisi oleh kerabat dekatnya. Putra-putra raja diberi kedudukan tinggi seperti Rakyat Mahamantri Katrini, sementara kerabat dekat lainnya menjadi raja daerah yang disebut Paduka Batara. Wilayah Majapahit yang luas dibagi menjadi 12 daerah yang dipimpin oleh bangsawan tinggi dengan gelar Bre, yang merupakan putra atau kerabat raja. Tugas mereka adalah mengelola wilayah bawahan, mengumpulkan pajak, dan menyediakan pasukan yang pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem feodal berbasis lahan. Sistem feodal ini juga terlihat jelas di kerajaan Mataram Islam. Raja dianggap sebagai pemilik kekuasaan dan seluruh tanah. Sebagai pengganti gaji, raja mendistribusikan tanah atau biasa disebut dengan apanage kepada para bangsawan dan pejabat birokrasi. Kedudukan sosial seseorang ditentukan oleh askrip status, yaitu kedekatan hubungan darahnya dengan raja. Mobilitas sosial sangat sulit bagi orang biasa, namun sangat mudah bagi keluarga-keluarga kerajaan. Ketergantungan pada apanage sebagai sumber pendapatan ini sering memicu perang suksesi dan perebutan kekuasaan, karena setiap bangsawan cenderung berusaha dan mempertahankan atau meningkatkan status mereka dengan cara menjadi raja atau setidaknya memiliki kekuasaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara ini yang pada akhirnya runtuh hanya karena perebutan kekuasaan dan faktor internal lainnya. Hal ini juga diungkapkan di banyak sekali buku-buku sejarah yang bisa kita temui. Lalu, pelestarian dan manipulasi feodalisme ini berlangsung ketika bangsa Belanda datang. Mereka tidak menghancurkan sistem feodal yang sudah ada, namun sebaliknya, mereka secara cerdik memanipulasinya untuk memperkuat cengkraman kekuasaan mereka melalui sistem yang dikenal sebagai indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. Pemerintah kolonial menjadikan para penguasa tradisional seperti raja dan bupati sebagai alat kekuasaan mereka. Belanda menyadari bahwa mereka bisa memanfaatkan kepatuhan rakyat pribumi yang telah mengakar pada struktur budaya yang hierarkis. Dengan cara ini, mereka dapat mengendalikan jutaan orang dengan hanya menempatkan segelintir penasihat Eropa, memastikan kelangsungan kekuasaan mereka dan meminimalisir pemberontakan. Penerapan indirect rule secara efektif menguatkan posisi kaum priayi, yaitu golongan bangsawan pribumi. Mereka diangkat sebagai pangreh praja atau aparat birokrasi. Mereka bertindak sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat. Posisi bupati misalnya, mereka mengalami dualisme peran. Di satu sisi mereka adalah pemimpin tradisional yang dihormati dan terikat oleh ikatan feodal dengan rakyatnya. Namun di sisi lain mereka adalah pegawai pemerintah kolonial yang harus menjalankan fungsi birokrasi secara legal rasional. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel adalah contoh paling jelas dari bagaimana feodalisme ini dimanipulasi. Alih-alih menghapuskan upeti, Belanda justru menggunakannya sebagai perantara priayi dan bupati. Para bupati yang diberi legitimasi dan tunjangan oleh Belanda ditugaskan untuk memaksa petani pribumi menanam komoditas ekspor seperti kopi dan nila. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan yang mengeksplorasi rakyat untuk kepentingan kolonial tanpa memberikan upah yang layak kepada petani. Hal ini tidak hanya memperdalam ketimpangan sosial, namun juga memperkuat mentalitas priayi yang merasa berhak atas hak istimewa dan memiliki kekuasaan untuk mengeksplorasi rakyat di bawahnya. Sintesis ini menunjukkan sebuah kenyataan yang mendalam. Feodalisme di Indonesia tidak hancur oleh kolonialisme, melainkan diinokulasi. Artinya, ia diperkuat dan diberi legitimasi baru oleh kekuatan eksternal. Di Eropa, ketika otoritas pusat kembali menguat, feodalisme perlahan lenyap. Namun di Indonesia tidak begitu, melainkan melemahnya otoritas pusat kerajaan justru dimanfaatkan oleh kolonialisme untuk melestarikan feodalisme. Ini menciptakan sebuah birokrasi yang mewarisi mentalitas feodal, yaitu melayani penguasa dan bukan rakyat, dan berorientasi pada loyalitas serta kekerabatan di atas meritokrasi. Hal ini serupa seperti yang sudah diungkapkan oleh Multatuli atau Edward Douwes-Dekker, penulis buku Max Havelaar. Beliau mengungkapkan bahwasanya orang pribumi cenderung menghormati orang yang orang tua mereka hormati. Jadi singkatnya, jika orang tua tersebut memiliki anak dan orang tua tersebut sangat patuh dan tunduk terhadap raja maupun bupati maupun residen, maka anak dari orang tua tersebut akan mengikuti kepatuhannya kepada seorang bupati dan juga penguasa tersebut. Dan hal inilah yang mengakibatkan semakin mengakarnya feodalisme di Nusantara. Saat kemerdekaan tiba, sistem birokrasi ini sudah terlanjur mengakar sehingga warisan feodal ini terus berlanjut hingga kini. Namun, kenapa feodalisme masih mengakar di Indonesia hingga hari ini? Transformasi mentalitas feodal menjadi neo-feodal.
Feodalisme kontemporer di Indonesia tidak lagi muncul dalam bentuk raja yang menguasai tanah secara fisik. Ia telah bertransformasi menjadi neo-feodalisme, sebuah mentalitas struktur dan sosial yang bertahan dalam selimut demokrasi modern. Feodalisme ini mengakar kuat karena adanya warisan kultural, politik, dan birokrasi yang tidak pernah sepenuhnya terputus dari masa lalu. Warisan kultural inilah yang terus menghidupkan hierarki sosial. Jejak feodalisme dalam budaya Indonesia terlihat dari berbagai aspek sistem patron-klien, di mana rakyat bergantung pada figur yang berkuasa untuk perlindungan dan keuntungan. Hal ini merupakan warisan langsung dari hubungan senior vasal di masa lalu. Misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri memiliki tingkatan yang kompleks dari ngoko hingga kromo yang berfungsi sebagai cermin dan mekanisme untuk mempertahankan stratifikasi sosial. Penggunaan bahasa kromo kepada orang yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi adalah sebuah norma sosial yang secara konstan mengingatkan akan adanya hierarki dalam masyarakat. Selain itu, ritual sosial seperti sungkem yang awalnya merupakan simbol kerendahan hati dan permintaan maaf mengalami pergeseran makna. Dalam konteks modern, gestur ini kadang digunakan secara berlebihan sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan kepada atasan atau figur yang berkuasa, mengikis nilai kesetaraan yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi. Hal ini tentunya menciptakan budaya di mana orang besar dianggap selalu benar dan tidak bisa dikritik, seperti yang terjadi di masa lalu. Lalu, neo-feodalisme dalam birokrasi dan politik kontemporer. Manifestasi paling jelas dari neo-feodalisme adalah fenomena dinasti politik. Di era reformasi, kekuasaan tidak lagi diwariskan melalui tahta, tetapi melalui pemilu yang dimanipulasi oleh modal politik dan popularitas keluarga yang sudah ada. Praktik ini yang sering disebut dengan neopatrimonialisme atau cendanaisasi lokal, memastikan bahwa kekuasaan tetap berputar dalam lingkaran keluarga yang sama. Data menunjukkan kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana atau tokoh penting memiliki keuntungan besar, mengesampingkan prinsip-prinsip meritokrasi dan kesempatan yang setara. Perilaku ini juga tercermin dalam birokrasi kontemporer. Hubungan askrip status dari masa kejayaan Mataram kini bermanifestasi sebagai nepotisme, di mana posisi penting sering diisi berdasarkan koneksi dan loyalitas, melainkan bukan dari kompetensi. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa rekrutmen SDM yang tidak berbasis merit system adalah akar dari kerumitan birokrasi dan korupsi di Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari mentalitas priai yang mengutamakan ikatan darah dan kesetiaan di atas kualitas. Sebuah warisan yang diperkuat oleh Belanda. Kasus pejabat yang bertindak arogan seperti insiden pengawalan mobil yang viral adalah perwujudan nyata dari mentalitas feodal ini. Pejabat tersebut bertindak seolah-olah memiliki hak istimewa di atas hukum dan norma sosial, seperti orang besar di masa lalu atau wong agung di masa lalu. Aksi-aksi ini sering didukung oleh budaya populisme, di mana pemimpin dielulukan dengan narasi emosional yang justru mengikis kesadaran kritis masyarakat dan memperkuat ketergantungan pada figur, bukan pada institusi yang adil. Lalu, dampak apa yang kita rasakan hingga saat ini? Feodalisme di Indonesia bukan sekedar babak sejarah yang terkubur dalam buku-buku. Ia adalah DNA sosial politik yang diwariskan, diperkuat oleh kolonialisme dan terus beradaptasi dengan selimut demokrasi. Feodalisme bertahan karena budaya patronase yang terus-menerus direproduksi, mentalitas hierarkis yang mengakar, dan kekuasaan yang terus-menerus dipertahankan dalam lingkaran yang sama. Tentunya, memahami hal ini menjadi sangat penting karena neo-feodalisme memiliki dampak yang nyata dan merugikan bagi kita hingga hari ini. Ia melemahkan demokrasi kita dengan memprioritaskan loyalitas di atas kompetensi, memungkinkan oligarki berkuasa dan menumpulkan akuntabilitas publik. Ia menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial, di mana akses pada kekuasaan dan sumber daya terpusat pada segelintir elit, bukan berdasarkan meritokrasi. Hal ini menyebabkan stagnasi pembangunan dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Tentunya memahami sejarah ini adalah langkah kecil untuk memutus rantai feodalisme. Ini bukan tentang membenci masa lalu, tetapi untuk menyadari bahwa tantangan terbesar demokrasi kita mungkin bukan berasal dari luar, melainkan dari bayang-bayang masa lalu yang masih begitu kuat mengakar di dalam diri kita. Dengan kesadaran kritis, kita bisa mulai menuntut birokrasi yang melayani, pemimpin yang akuntabel, dan sebuah sistem politik yang membuka pintu bagi setiap orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki koneksi maupun garis keturunan. Inilah perjuangan sejati untuk membangun Indonesia yang lebih egaliter, adil, dan benar-benar merdeka. Sekian dan terima kasih.